Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa si jenius keluarga Jung. Kita masuk di part 10. Di awal video ini, di saat Yeon-shin berpikir seperti itu, Lord Potters yang tadi mendiam saja pun menuturkan, akhiri perdebatan ini. Yoonjok sudah seperti teman seperjuanganku. Lightning jenius juga talenta yang menjanjikan. Karena konflik kalian meresahkan, selesaikanlah sebagai seorang pendekar. Pertaruhkan apa yang kalian inginkan. Aku tahu Lightning jenius, ini tak akan menguntungkanmu. Sebagai teman Yoonjok, aku akan mengabulkan salah satu permintaanmu, apapun hasilnya. Mendengar perkataannya, Yeon-shin tertuju pada buah World Tree pun bertanya. Bahkan hal itu juga, Lord Potters melanjutkan, itu masih sulit, bahkan pensiunnya Yoonjok tak akan mengubahnya. Prestasinya sebagai pemimpin Dragon Pansut sudah dibalas dengan hal lain. Tapi aku bisa mengajarimu satu teknik pamungkasku. Tentu saja, apa yang dikatakan Lord Potters membuat mereka semua terkejut. Di mana di saat Chungyeon kegirangan karena tak menyangka jika ia bisa belajar seni bela diri langsung dari Lord Potters, Yeon-shin sendiri terdiam berpikir. Seni bela diri katanya, itu artinya Lord Potters sendiri akan mengajariku. Sepertinya pemuda itu lebih suka menuntut seni bela diri daripada mengikuti kehendak kakeknya jika dia menang. Itulah pewaris yang bahkan dipilih oleh keluarga ibuku. Dengan pikiran seperti itu, Yeon-shin pun berkata, baiklah, saya setuju. Dengan begitu, mereka pun segera berpindah ke tempat latihan milik Lord Potters. Namun, karena Yeon-shin terus saja memperhatikan sekitarnya, Lord Potters yang mengerti kekhawatirannya pun berkata, tenang saja, ini adalah tempat pribadi. Mendengar hal itu, bersamaan dengan Chungyeon yang telah bersiap dengan sarung tangan tempurnya, Yeon-shin pun mengangguk melirik ke arah Ma Yoonjok dan juga Master Majin sembari berpikir. Saat ini, Chungyeon sudah cukup bagiku. Karena itu, kelindes Lord Potters tak diperlukan. Dengan pikiran seperti itu, Yeon-shin pun menghela napasnya berkata, ayo majulah. Seketika itu juga, Chungyeon yang merasa diremehkan olehnya pun langsung menerjang maju dengan tinjunya. Hingga Yeon-shin yang menghindarinya merasa penasaran apakah Chungyeon mengurusi eliksir langka karena energinya itu melampauinya. Meskipun begitu, di saat Chungyeon yang begitu percaya diri menyerangnya bertubi-tubi, Yeon-shin yang menggunakan tekniknya Scripture Origin Ability masih bisa mengimbanginya tanpa harus menggunakan pedangnya. Tentu saja hal itu membuat Chungyeon yang merasa kesal berteriak, "Cih! Kenapa kau tidak menggunakan pedangmu, hah?" Dengan datarnya, Yeon-shin berkata, itu karena seni bela dirimu luar biasa. Namun, meskipun Yeon-shin benar-benar memuji bela dirinya, Chungyeon malah merasa jika Yeon-shin tengah mengejeknya. Hingga Chungyeon pun mengumpulkan energinya dalam satu waktu, lalu menyerang Yeon-shin dengan satu hentakan. Seketika itu juga, hembasan angin yang cukup kuat pun tercipta ketika Yeon-shin menahan serangannya. Meskipun begitu, serangan itu masih belum cukup untuk bisa menekan Yeon-shin, yang kini mendarat dengan begitu anggun sembari berkata, ada teknik bela diri yang terlintas di benakku. Aku akan menyelesaikannya dalam 10 gerakan. Tentu saja, apa yang dikatakan Yeon-shin membuat Chungyeon semakin merasa geram. Bahkan, Ma Yoonjok yang tak menduganya pun berkata, mengalahkan dalam 10 gerakan. Tak peduli seberapa hebat potensinya. Namun, belum sempat Ma Yoonjok menyelesaikan kalimatnya, Master Majin yang mengetahui maksud Yeon-shin pun menyelahnya. Bukan, maksudnya itu bukan berarti dia akan mengalahkannya dalam 10 detik. Maksudnya, dia akan membuat sebuah seni bela diri dalam 10 detik. Kemudian, di saat semua mata tertuju pada Yeon-shin, Chungyeon yang tak boleh tinggal diam pun melihatnya bersiap dengan teknik terkuatnya sembari berkata, dalam 10 gerakan ya, aku akan mencurahkan segenap jiwa ragaku. Ini adalah Harmonized Fire Fist teknik. Melihat tindakannya, Yeon-shin yang tak menduganya pun berpikir,
Lumayan, kau tidak marah, tapi menenangkan hati dengan kepala dingin dan gejolak energi dalam dirimu yang terasa. Tak mungkin orang sepertimu yang diajari oleh kakekmu, seorang violet rank yang pernah mendominasi dunia, akan kekurangan. Dengan pikiran seperti itu, Yeonsin pun tersenyum membalas. Meski aku bilang ini adalah teknik piece, tapi aku secara bebas bisa beralih menggunakan telapak tangan tergantung situasinya. Janganlah menahan diri, keluarkanlah semuanya. Kau bisa menunjukkan lebih banyak lagi. Seketika itu juga, Chungyeon yang kembali terpancing emosi pun langsung menerjang maju. Hingga Yeonsin yang berniat untuk menyelesaikan seni berdirinya, mencoba mengadukannya dengan gerakan pertama teknik barunya, Condensed Grinding Force. Tentu saja, aduan teknik itu pun membuat ledakan energi yang cukup besar, yang mengejutkan Chungyeon sendiri karena Yeonsin mampu mengimbangi tekniknya. Lalu, di saat Yeonsin bergerak melanjutkan tekniknya, Master Majin yang tak menduganya pun berpikir, bahkan setelah serangan itu, pengalaman Lightning Genius tetap tidak tergoyahkan dan semakin berkembang. Mungkinkah apa dia mendapat inspirasi dari Harmonious Fire teknik yang dia lihat? Saat Master Majin berpikir seperti itu, Yeonsin pun mengeluarkan gerakan pertama teknik barunya, Condensed Grinding Force, yang mampu mendorong mundur Chungyeon meskipun sudah menahannya. Tentu saja pada saat itu, Chungyeon sendiri menyadari jika Yeonsin jadi lebih kuat dari sebelumnya. Akan tetapi, karena kakek dan pamannya melihat pertarungannya, Chungyeon yang tak mau menunjukkan isi lemahnya pun tak bisa kalah di sana. Hingga Chungyeon pun berniat untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Lalu, melihat Chungyeon yang kembali mengumpulkan energinya, Yeonsin yang penasaran dengan batasnya pun berkata, "Benar, tunjukkanlah semua yang kau miliki. Kau bisa melakukannya." Mendengar perkataannya, Chungyeon langsung menerjangnya sembari berteriak, "Kau, dasar sombong!" Ketika itu juga, Yeonsin pun mengadukan terjangan Chungyeon dengan gerakan kedua teknik barunya, Three Strikes of the Charging Horse, yang mampu menembus terjangan Chungyeon di sana. Lalu, di saat Chungyeon yang terdorong mundur tak bisa berkutik, Yeonsin yang melanjutkan serangannya pun tiba-tiba terpikirkan hal yang menarik, di mana palm teknik muncul dalam benaknya. Hal itu pun membuat Yeonsin sedikit mengubah gerakannya, yang mana ia menggunakan telapak tangan alih-alih tinjunya ketika ia melancarkan serangan keempat teknik barunya, Quadruple Strike. Tentu saja, apa yang dilakukan Yeonsin sontak membuat Ma Yunjuk dan Master Majin terkejut, berkebalikan dengan Lord Fortress yang tersenyum kecil karena sudah menduganya. Kemudian, di saat Chungyeon jatuh berlutut dengan terbatuk-batuk, di mana ia menyadari adanya perbedaan kemampuan dengan Yeonsin di depannya. Master Majin dan Ma Yunjuk juga menyadari jika semakin lama sinerginya, semakin kuat pula piece teknik milik Yeonsin. Terlebih lagi, Yeonsin menciptakan seni bela diri barunya hanya dalam sekejap saja. Meskipun begitu, Yeonsin yang menenangkan dirinya sendiri berpikir, akhirnya aku menciptakan seni bela diri yang bisa disebut sebagai mahakarya. Saat Yeonsin berpikir seperti itu, Lord Fortress menatapnya menuturkan, itu adalah pemandangan yang berharga. Kelahiran teknik seni bela diri baru sungguh luar biasa. Yeonsin yang merasa tersanjung pun berkata, saya merasa malu. Saya harap itu tidak mengganggu pemandangan Anda. Lord Fortress pun membalas, mengganggu? Kata-kata itu tidak pantas. Apa kamu sudah memutuskan nama teknik itu? Yeonsin yang sudah memikirkan namanya pun menimpali. Saya akan menamainya Eternal Blossom Peace. Mendengar hal itu, Lord Fortress pun tersenyum melanjutkan. Sebuah teknik di mana cahaya yang bersinar memancar tiada henti. Nama yang cocok. Bersamaan dengan Yeonsin yang berterima kasih atas pujiannya, Master Majin menambahi, indah sekali. Selamat, kau telah menciptakan seni bela diri yang luar biasa. Yeonsin yang tak ingin menyombongkan dirinya pun menjelaskan, aku hanya membuat dasarnya saja. Tekniknya masih jauh dari kata sempurna. Dan saat digunakan sebagai palm teknik, itu sangat bergantung pada demonic like teknik.
Master Majin yang punya perangkat sendiri pun menuturkan, meski begitu, tidak banyak white rank yang bisa mengatasi seranganmu. Aku sudah berusaha untuk tidak terkejut, tapi tingkat pertumbuhanmu selalu berhasil mengejutkanku. Mendengar pujiannya, Yuan-Shin yang tak bisa memberitahu niatannya pun berkata, "Ya, aku harus jadi lebih cepat." Lalu, di saat mereka semua terdiam dengan pikirannya masing-masing, Ma Yunjok yang merasa bersalah tiba-tiba saja berkata, apa yang harus aku lakukan?" Tentu saja, tindakannya itu membuat Master Majin dan Chungyuan terkejut. Bahkan Yuan-Shin sendiri terdiam berpikir. Desolate Fortress Pirate Rank Master, makhluk terkuat, dipuji sebagai dewa yang memegang kekuasaan atas hidup dan mati bagi mereka yang berada dalam auranya. Dan orang seperti itu menundukkan kepalanya padaku. Dengan pikiran seperti itu, Yuan-Shin pun menuturkan, "Sungguh beban besar bagiku melihat sikap pakai seperti ini. Masa lalu tak bisa diputar kembali. Dan bagiku, orang-orang dari keluarga ibu tak berbeda dengan orang asing. Mulai sekarang, Radiant Demon Squad adalah keluargaku." Ma Yunjok yang terkejut dengan sikapnya pun bertanya, Itu ikatan bisa dibangun bukan?" Yuan-Shin yang berpegang teguh dengan pendiriannya pun melanjutkan, "Tapi, aku bahkan tak punya cukup waktu untuk meningkatkan seni bela diriku. Aku mengalahkannya cuma dalam duel yang dimintanya. Jadi, tolong hormatilah aku sebagai seorang pendekar." Tentu saja, sikap Yuan-Shin seperti itu membuat Ma Yunjok tak bisa melakukan apapun lagi. Hingga Lord Fortress yang menyadarinya pun menuturkan, "Karena Lightning Genius memenangkan duelnya, jadi kita harus membereskannya. Aku akan mengajarkan seni bela diri apapun yang Lightning Genius inginkan." Selain itu, dia juga berhak meminta satu hal dari Desolate Fortress. Mendengar perkataannya, Yuan-Shin yang sudah memikirkannya pun berkata, "Itu juga akan saya sampaikan melalui Master Ma saat waktunya tiba." Meskipun apa yang dikatakan Yuan-Shin membuat Master Majin terperanjat, apakah mereka berencana menggunakan jenis sebagai pembawa pesan? Karena urusan mereka telah selesai di sana, Master Majin dan Yuan-Shin pun segera kembali ke markas Radiant Demon Squad. Di jalannya, Master Majin tiba-tiba saja menghentikan langkahnya berkata, "Lightning Genius, aku punya misi yang berguna untukmu." Beberapa hari kemudian, Master Majin yang membentuk sebuah regu khusus untuk menjalankan misinya, yang beranggotakan Senior Byung-chung, Senior Mirio, Won Chang dan Yuan-Shin tiba di Xi'an. Lalu, di saat mereka berjalan mengikuti Master Majin, Yuan-Shin sendiri teringat dengan tujuan misinya yang berhubungan dengan Self-Sacrifice Pile. Karena beberapa hari sebelumnya, Master Majin yang memberitahu jika ada misi untuknya mengatakan, Self-Sacrifice Pile itu adalah eliksir ajaib dari Sekte Monhua. Bahkan dianggap sebagai harta dunia bela diri. Sekte Monhua kehilangan itu, sehingga banyak sekte dan pendekar yang bergerak untuk mendapatkannya. Itu akan menyebabkan kekacauan antara seni bela diri. Dan kita akan menemani Sekte Monhua untuk mencari Self-Sacrifice Pile tersebut. Meskipun kita mencari bersama mereka, tujuan kita adalah untuk meminimalisir korban jiwa. Karena hal ini bisa menyebabkan konflik yang besar. Ini adalah kesempatan untuk menggunakan pedang dalam pertarungan sungguhnya. Misi ini pasti akan bermanfaat bagimu. Ini adalah kesempatan langka untuk beradu pedang dengan para pendekar terkenal yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kemampuan unikmu, kau pasti akan berhasil hasil yang lebih baik dari latihan biasa. Lalu, saat Yos mengingat semua hal itu, di dekatnya, Won Chang tiba-tiba saja menghela napasnya berkata, sayang sekali. Untuk menjaga rahasia bahwa Desolate Fortress terlibat dengan Sekte Monhua, kita nggak boleh memakai seragam Desolate Fortress. Master Majin yang mendengar keluhannya pun hanya tersenyum meliriknya. Hingga akhirnya, mereka berpapasan dengan para pendekar Sekte Monhua, di mana pemimpin mereka yang langsung mengenali Master Majin menuturkan, para pendekar elit dari Desolate Fortress telah tiba. Kami sudah menunggu kalian. Pemimpin Ragu Radiant Demon Squad. Lalu, bersama dengan Master Majin yang beri salam pada pemimpin Bloom Blossom Swordmaster di Sekte Monhua, Yuan-Shin yang memperhatikannya berpikir, dia pastilah pemimpin Bloom Blossom Swordmaster.
seorang sedang membela diri tingkat puncak dan tak tertandingi. Untuk menandinginya, Master Majin dikerahkan. Perasaan itu sama seperti aku menghadapi Master Majin. Lalu, di saat pertandingan Yonshin tertuju pada setelah pendekar sekte Manhwa yang tampak begitu santai di sana, pemimpin Belum Blossom Sword Master yang melihat anggota yang dibawa Master Majin berkata, "Oh, Alluring Sun Sword, Bulleye Demon Sword, banyak wajah familiar, tak perlu diperkenalan. Pedang yang telah kita tukar sudah cukup. Aku bisa melihat bagaimana The Sword Fortress menanggapi masalah ini. Bahkan Radiant Demon Squad tak akan membawa muridnya tanpa alasan." Pilihan ini pun diakhiri dengan Yonshin yang menyadari jika kalimat terakhirnya itu ditujukan kepadanya berpikir, karena pakaianku, mereka pikir aku adalah seorang murid dan bukan pendekar resmi White Tank dari Sword Fortress ya.